Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku inilah kerinduan kami Tuhan. Hanya satu tujuan kami, hanya untuk menyembah Engkau, karena kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau beri bagi kami pada sore hari. Saat ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh berlompat bagi Tuhan, untuk kami boleh bersorak bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian-pujian kami hanya untuk meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya mengajak kita semua, mari kita berdiri dari tempat duduk kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita katakan lebih dari pemenang dari segala perkara. Saya dan saudara yang orang-orang lebih dari pemenang pada sore hari ini. Saya
kami. Haleluya. Lebih senang lagi kita memuji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menemani hatiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan terbang dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan, menemani hatiku. Terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan terbang dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman. Bukan aman dalam Tuhan. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk isi oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan akan selalu menyertai. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan
terjadi dalam kehidupan kami, maka kami percaya kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk memimpin kehidupan kami. Dan kami meyakini bahwa bila Tuhan memimpin kehidupan kami, maka kami terus ada di dalam kehendak Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Bagi kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat cuaca yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Seberapa kita yang hadir pada sore ini, saudara, saya percaya bahwa kita menikmati ya pujian. Mungkin kita ini udah 1 bulan, saya sendiri udah 4 kali ya kita tidak full band ya. Lagunya pun betul-betul ini si Harefa betul-betul jadwal Zoom, jadi takut habis 40 menit sudah sama Tuhan, jadi seperti dikejar-kejar ya. Jadi sudah sama Tuhan, jadi segala waktu harus paling-paling 2 kali start atau 3 kali udah harus selesai ibadah sudah sama Tuhan, karena kasihan paket Bapak Ibu. Tapi pada sore ini sudah sama Tuhan, saya percaya saudara tidak perlu kehabisan paket ya. Sudah sama Tuhan, saudara boleh bersama-sama ya ibadah sama Tuhan tanpa signal nggak bagus, nggak macet, kok putus-putus, sudah sama Tuhan, kok suaranya terlambat ya. Yang kita coba treble terlalu selama ini saudara, terus kita mengalami yang seperti itu. Waduh, nggak jelas, suara banyak putus-putusnya sama Tuhan. Namun saudara, saya beberapa kali juga ikut pertemuan saudara sama Tuhan. Bahkan terakhir saya melihat itu pertemuan juga gubernur dengan kepala daerah, mereka melakukan di lapangan halaman wali kota, saudara. Yang penting jaraknya saudara sama Tuhan. Lalu saudara sama Tuhan ya, saya berharap saudara tidak bersentuhan dengan yang lain, saudara ya. Kok nggak ada amin ya? Amin. Bolehlah yang mungkin yang satu keluarga boleh saudara sama Tuhan ya. Boleh saudara sama Tuhan. Jadi yang tidak satu keluarga ya harus menjauh ya dari yang lain saudara sama Tuhan. Bapak dan sama Tuhan, kita bersyukur pada sore ini saudara. Mungkin udah 1 bulan ya kita tidak ibadah seperti ini saudara, dan baru kali ini saudara. Saya berharap bahwa rindu saudara untuk memuji Tuhan terobati pada sore ini. Amin saudara. Lagunya kurang banyak ya, nanti kita coba atur di lain kesempatan saudara. Sama Tuhan, kalau saudara boleh lihat kanan kiri ada orang yang baru enggak? Ada ya, saudara. Ada yang baru, di belakang ada namanya Nota Jebual. Ya, dia seorang hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan. Ada ini. ya Nota hamba Tuhan baru pulang dari tebing, dan saat ini saudaraku Nota udah selesai. Udah berapa hari sampai di Nias? Lama. 1 bulan lebih ya, jadi bebas daripada virus apapun saudara. Jangan saudara takut terhadap jadi sama Tuhan, Nota saudara Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan beliau udah 10 tahun pelayanan di tebing dan kembali di pulau ini untuk melayani, terbeban untuk pelayanan di Pulau Nias saudara. Saya pikir itu adalah orang yang baru, atau ada lagi? Ada ada 2 yang belakang, keponakannya Ibu Ulina, sudah sama Tuhan juga. Selamat datang di Villa Pondok Rahmat, saudara, sama Tuhan. Sama Tuhan. Bapak Ibu sama Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Amos pasal 8 ayat yang ke-11 ayat sampai dengan ayat 14. Amos pasal 11
Amos pasal 8 ayat 11 sampai dengan 14. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara membacakan ayat yang genap. Mendengarkan firman Tuhan ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bathsheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ya, puji nama Tuhan saudara. Inilah firman Tuhan kepada kita pada sore ini, saudaraku, di mana sebuah nubuatan daripada Nabi Amos, saudara sama Tuhan. Ada masa di mana firman Tuhan itu, saudaraku, sulit untuk didapat ya. Ada waktu, sekali lagi saya baca ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, aku akan mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan karena kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih nama Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang terus tergenapi, dan saya berpikir saudara sama Tuhan, walaupun saat ini yang kita alami dimulai dengan tidak bisa ibadah di rumah ibadah, tidak bisa beribadah di gereja manapun saudara sama Tuhan, bahkan di seluruh dunia saat ini ya, semewah apapun gereja, secantik apapun, bahkan steril ya, nggak diperbolehkan saudara sama Tuhan untuk ibadah. Kita harus ibadah saudara sama Tuhan di rumah masing-masing. Lah Bapak Ibu kasih sama Tuhan, maka ada masa di mana firman Tuhan itu sulit untuk didengar. Ada sebuah kehausan. Bapak Ibu kasih sama Tuhan, kalau saudara lapar secara jasmani, saudara sama Tuhan pasti saudara bisa merasakan. Ini bedanya ya, lapar dan haus secara jasmani dan rohani. Kalau lapar secara jasmani, kalau lapar saudara sama Tuhan, seperti habis ibadah tadi jam 12, pasti terasa. Pasti saudara bergerak cari makan itu saudara sama Tuhan. Ya, apa yang ada di depan mata bisa dimasak ya saudara sama Tuhan. Nah, kita bersyukur saudaraku bahwa di kota kita di Pulau Nias masih mudah didapat yang namanya beras saudara sama Tuhan. Walaupun di dalam prediksi saat ini akan terjadi yang namanya masa-masa kesulitan, masa-masa kesusahan saudara sama Tuhan. Nah, oleh karenanya saudara sama Tuhan, bagaimana kita saudara sama Tuhan, saya sendiri kepada pendeta-pendeta gereja sedang jemaat Allah, saya menghimbau bahwa ini masa di mana saudara itu menanam tanaman ya, tanam pisang, tanam ubi, tanam apalagi saudara. Nah, semua yang bisa bisa dimakan ya, ditanam. Di area ini juga sudah sama Tuhan saya suruh anak-anak untuk menanam singkong, menanam talas, saudara sama Tuhan. Ya, Pak Maeka adalah petani yang saat ini udah teruji ya di Pelita Mas, di mana memiliki kebun pisang yang banyak. Jadi ini cocok sekali ini di masa-masa seperti ini, Pak Maeka. Jadi harus terus dilanjutkan ya, apa yang sudah dikerjakan selama ini. Sudah sama Tuhan. Ada uang, kalau tidak ada yang bisa dibeli, untuk apa uangnya? Ya, mohon ini pelan-pelan, ini ada. Ya, terus. Oke. Tolong diganjal dulu itu yang. Terima kasih batu bisa-bisa. Ya, Pak Maeka boleh cari tempat Pak.
Baik, silakan. Pak Jaluhu ada tempat yang kosong. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi ada masa saudaraku di mana mendengar firman Tuhan itu saudaraku tidak ada waktu, bahkan tidak kita mendapatkan kebenaran itu. Sesungguhnya waktu akan datang dan kata firman Tuhan Allah, aku akan mengirim kelaparan ke negeri, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Ada waktu di mana saudara mendengar firman Tuhan, tapi tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak akan saudara dengar, mau mendengar, haus, tapi nggak ada firman Tuhan. Mungkin saudara mau baca firman Tuhan, di program handphone saudara terhapus. Saudara sama Tuhan. Ada di masa di mana sulit mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, saudara sama Tuhan, di ayat yang ke-12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Oleh karena saudara sama Tuhan, hal yang berharga bagi kita, ini kesempatan yang berharga bila kita itu bisa mendengar firman Tuhan sampai pada saat ini. Walaupun tadi komentarnya, waduh ini signal nggak bagus, tapi masih bisa mendengar firman Tuhan, masih bisa Zoom, masih bisa buka YouTube ya, masih bisa dengar khotbah saudara sama Tuhan. Tetapi ada masa di mana sulit mendapatkan firman Tuhan. Mengembara dari laut ke laut, mau ke Sibolga, karena sakingnya rindu. Mungkin karena ada uang, mau ke Jakarta. Siapa tahu ada firman Tuhan di sana. Nggak ada, saudara. Yang artinya saudara sama Tuhan, bahwa kondisi di depan mata saudara sama Tuhan, kita akan mengalami yang namanya sulit mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sama Tuhan, tadi pagi ada teman nelpon karena mereka di desa, lalu saudara sama Tuhan mereka mengadakan ibadah di dalam gedung gereja. Belum selesai pujian, udah datang itu petugas gabungan ya, datang bubarkan saudara sama Tuhan dan memberikan alasan bahwa ini adalah peraturan. Nah, saya bisa bayangkan saudaraku apa yang terjadi di China itu, saudara. Ancamannya bukan hanya dibubarkan, di saat orang ketahuan beribadah baca firman Tuhan, maka nyawa taruhannya. Itu yang terjadi di China, di Cina, saudara sama Tuhan. Nyawa taruhan. Lah kita saudaraku di rumah masih bisa. Saya berharap saudara di rumah bisa membaca firman Tuhan setiap pagi. Sekali lagi saudaraku, saya berharap bahwa Bapak Ibu saudari bisa membaca firman Tuhan setiap pagi. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada firman Tuhan, ada Alkitab yang bisa dibaca, bacalah firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Karena ada masa di mana saudara sulit mendapatkan, sulit saya dapatkan yang namanya firman Tuhan. Namun saudaraku, kalau saudara udah merenungkan firman Tuhan, udah terpatri di dalam hatimu, menjadi rema di dalam hidupmu, maka itu menjadi firman Tuhan yang hidup. Udah tertanam di dalam hati, di dalam sanubari kita saudara Tuhan, udah tertanam kebenaran itu saudaraku. Apakah ada Alkitab, tidak ada Alkitab, apakah ada kitab suci atau HP suci, tidak masalah.
Amin. Tetapi di saat saudaraku kita nggak ngerti apa-apa, ya, contohnya saudaraku yang sama Tuhan, di mana firman Tuhan tadi pagi itu, Yesus itu dicobai oleh iblis. Coba bayangkan kalau saudara yang dikasih nama Tuhan tidak ada kebenaran, tidak ada firman Tuhan, seperti Adam dan Hawa sudah sama Tuhan, baru dicoba satu kali Adam langsung kau. Tetapi Yesus saudaraku, dia dicobai 3 kali berturut-turut ya oleh iblis. Kita melihat bahwa Yesus tampil sebagai pemenang. Dia tidak kalah dengan iblis. Tuhan jawab saudaraku sama Tuhan. Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan terakhir saudaraku sama Tuhan, waktu iblis menawarkan keindahan kemegahan dunia ini, apa yang Yesus katakan? Enyalah engkau iblis. Tegas. Coba bayangkan saudaraku kalau saudara ditawarkan ya, yang saudara nonton itu film 66 itu saudara sama Tuhan, bagaimana nanti akhir daripada dunia ini saudaraku, maka muncul pemerintahan tunggal. Dan di sana tidak ada yang namanya jual beli. Saudara boleh mendapatkan makan bila ada chips, bila ada yang namanya tanda 66 yang saudara miliki. Coba ya kalau saudara tidak kuat di dalam kebenaran, fondasi iman saudara rapuh saudara sama Tuhan. Bangunan yang di atas pasir, di saat saudara kelaparan 1 hari, oke lah, tidak apa-apa. 2 hari bisa makan, bisa minum air galon atau air ember atau air bak, air sungai bisa diminum. Tetapi 3 hari mulai oyong, saudara mungkin mikir-mikir, waduh, daripada mati kelaparan lebih bagus terima air kelapa. Habis air kelapanya saudara sama Tuhan, bisa aja muncul kita mungkin ya nanti ada air kelapa dan sebagainya. Tapi ada masa saudaraku bahwa segala sesuatu yang di dunia ini satu orang tentang apa yang sedang terjadi. Saudaraku, bagaimana kita membaca tanda-tanda zaman bersama Tuhan. Beberapa hari yang lalu saudaraku diputuskan bahwa bangsa Indonesia saudaraku tidak ada penerbangan. Ya, tidak bisa menyeberang dari laut ke laut. Tidak ada istilah itu saat ini. Betul-betul saudaraku, kita yang ada di pulau tinggal di pulau. Ya, saudara sama Tuhan. Dan lebih parahnya saudaraku, yang di kota besar itu nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar rumah. Di rumah terus. Coba bayangkan saudara sama Tuhan. Saudara, kira-kira apa yang saudara alami yang kira-kira ini? Apakah nggak ada seperti hampa ya? Bosan, jenuh ya. Kadang malam saudara sama Tuhan, semalam atau hari Jumat kapan kita itu habis doa malam itu, kami keluar, gak ada orang di jalan. Yang biasanya ramen, orang nongkrong, kosong, gak ada orang di kota Gunung Stoli. Seperti kota mati. Nah, itu yang terjadi saat ini saudaraku. Nah, sekali lagi saudaraku, di poin saya yang pertama, selagi ada waktu mendengar firman Tuhan, saudara bisa membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan baik, renungkan firman Tuhan dengan baik, dan lakukan firman Tuhan. Ada amin? Hal yang kedua yang harus kita perhatikan, maka ada masa di mana saudaraku, kita sulit mendengarkan pengajaran yang benar. Sulit kita mendengarkan pengajaran yang benar, saudara sama Tuhan. Kita akan baca di dalam 1 Timotius, saudara. Mohon maaf, 2 Timotius maksud saya pasal 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius pasal 4
2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Kalau sudah dapat katakan amin, saudara. Kita akan baca sama-sama 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. 1, 2 ya. Karena akan datang waktu orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, bukan hanya saudaraku sulit mendapatkan kebenaran, tetapi saudaraku untuk mendapatkan ajaran yang sehat, karena akan datang waktunya orang tidak dapat menerima ajaran sehat. Saudara sama Tuhan, saat ini saudaraku, kalau saudara memperhatikan di media sosial, muncullah perdebatan demi perdebatan. Ada yang bernubuat sesudah Paskah virus corona akan berhenti. Semua muncul berbagai macam saudaraku nubuatan. Muncul berbagai hal. Ada yang mengatakan saudaraku, tidak apa-apa, terima aja chipsnya, nggak masalah. Ada yang seperti itu, saudara sama Tuhan. Yang artinya saudaraku, yang muncul saudaraku tidak sehat lagi. Akan muncul saudaraku hal-hal yang senang di pendengaran. Jadi penyakit saudaraku daripada akhir zaman, saudaraku, keadaan di akhir zaman ini, maka orang mencari yang menyenangkan telinga, yang membuat tidak tersinggung, yang firman Tuhan tidak menegur, yang firman Tuhan tidak menasihati. Di mana saudara sama Tuhan, firman Tuhan itu menyenangkan, apalagi saudara sama Tuhan, yang firman Tuhan paling menyenangkan itu ada berkat. Tapi kalau firman Tuhan itu mengintrospeksi diri, itu mengganggu saudara sama Tuhan. Lah Bapak Ibu nggak sama Tuhan, ini hal saudaraku yang akan terjadi, bahkan sudah terjadi. Tidak sedikit saudaraku jemaat yang mudah tersinggung dengar firman Tuhan keras, maka jemaat tersinggung. Ya saudara sama Tuhan, tidak mau beribadah, itu muncul yang seperti itu. Namun saudaraku, ini adalah keadaan di mana hal itu terjadi. Lah oleh karenanya setiap kita saudara sama Tuhan, kita bersyukur kalau kita menerima firman, pengajaran firman kebenaran yang menegur, yang menasehati kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita sesuai dengan kehendaknya. Ada amin? Jangan suka saudaraku mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga. Waduh, lalu apalagi saudaraku yang nubuatan. Lalu saudara Tuhan, apalagi main klaim-klaim, 2 bulan lagi kamu akan menikah, tiba-tiba di sampingmu ada seorang cowok yang ganteng, lalu dia memiliki segala sesuatu, lalu hidupmu akan indah, dan dia adalah seperti malaikat. Dan sesudah itu saudara sama Tuhan, amanlah hidup. Saudara, banyak orang saudaraku memimpikan hal-hal yang, apalagi menghadapi keadaan saat ini saudaraku, semua kita tidak siap. Saya menanyakan saudaraku sama Tuhan, gak ada yang siap negara apapun, jangankan kita. Negara adidaya, negara superpower aja gak ada saudaraku yang mengatakan udah siap menghadapi virus corona. Harus virusnya pun yang tidak kelihatan, kuman yang tidak kelihatan, sudah sama Tuhan, apalagi yang sudah kelihatan. Coba bayangkan kalau seandainya di kitab Wahyu itu saudaraku, ya, bagaimana muncul binatang-binatang yang besar sekali. Coba bayangkan, ini aja baru virus yang kuman yang tidak kelihatan, dunia geger. Coba bayangkan saudaraku, kalau tergenapi itu kebenaran, saudara itu membaca kitab Wahyu itu saudara, maka muncul dari binatang, dari laut, muncul naga dan sebagainya. Coba bayangkan apa yang terjadi, bagaimana ketakutan
pada saat itu, saudara. Ini aja virusnya nggak kelihatan, dunia goncang, dunia menjerit, saudara sama Tuhan. Coba bayangkan. Lah saya berharap, saya berdoa, sebelum terjadi kesusahan besar, Gereja Pelita Emas sudah duluan terangkat. Gak ada yang mengalami kesusahan besar. Jadi sebenarnya saudara, saya berpikir begini, bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah siap sedia, gak ada masalah apakah terjadi apapun. Kalau saudara udah siap sedia, saudara sama Tuhan, itu urusan Tuhan tuh. Bahkan tadi pagi saya mengatakan, dan berulang kali saya katakan, saudara nggak perlu berpikir bagaimana hari esok. Yang saudara pikirkan bagaimana kualitas kerohanianmu. Ya. Gimana kualitas kerohanianmu? Gimana keadaan rohanimu? Itu yang paling penting, saudara sama Tuhan. Dari semua apa yang terjadi, yang saudara perhatikan adalah kualitas kerohanianmu. Bila pun datang Yesus saat ini, saudara udah siap. Amin. Tidak seperti saudaraku 5 darah yang bodoh itu. Coba bayangkan saudaraku, dalam satu keluarga, ya, kalau yang terjadi seperti itu, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. 1 orang terangkat, 1 orang tinggal. Coba bayangkan. Dan saya mau mengatakan saudara sama Tuhan, di dalam hatiku yang kecil, saya lihat wajah-wajah kita, kalau boleh semua kita terangkat lah. Mau hanya aku ya. Maka oleh karena ini waktunya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, saudaraku, hanya memikirkan diri sendiri, keegoisan kita, saudaraku, ini saatnya kalau boleh saya memakai istilah, dibuang kebiasaan jelek. Kita ini kan memiliki kebiasaan jelek, saudara sama Tuhan. Ya, lebih mementingkan ego daripada kebenaran. Ini saatnya, saudaraku, kita buang. Kita kembalikan itu. Tahu saudara, siapa pemilik daripada sikap seperti itu? Pemiliknya adalah si iblis. Ini masanya kembalikan ke dia. Dengan ada virus corona, kembalikan sifat-sifat jelek itu. Sifat-sifat yang cepat tersinggung, sifat-sifat yang egois, sifat-sifat yang sulit untuk mengampuni. Buang. Kembalikan ke dia. Ini sikapmu saya tidak butuh. Yang saya butuh adalah melakukan firman Tuhan, karena saya mau maksud di dalam kehendak Tuhan. Ada amin, saudara ya? Saya tidak tahu apa kebiasaan kita yang buruk. Tentu kan kita bisa menyadari hal itu, bisa kita introspeksi diri, saudara sama Tuhan. Ya, saudara sama Tuhan. Di dalam postingan saya di FB itu, saudara sama Tuhan, gak ada lagi yang bisa memamerkan segala sesuatu. Saat ini orang punya jet pribadi pun, bagaimana makanya? Punya mobil aja di kota besar, punya mobil yang sangat-sangat mahal, gak bisa kemana-mana. Ya, saudara sama Tuhan, suruh di garasi. Mau pakai baju yang bermerek, gimana saudara pakai saat ini? Ya, saudara sama Tuhan. Yang kita butuhkan saat ini, saudaraku, kalau bisa makan, ada nafas, udah puji Tuhan itu. Kok gak ada aneh? Gak usah lagi mikir-mikir, ya apa saya ini bisa menikah, gak usah lagi anak-anak muda ya. Kok gak ada aneh? Gak usah mikir-mikir itu. Ini kita menghadapi keadaan ini, ya. Dekatkan diri dulu dengan Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan itu puji Tuhan. Kalau juga tidak, haleluya. Haleluya. Kok anak-anak muda kita gak ada responnya?
Jadi jangan ke situ pikirannya saat ini, saudaraku. Tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita sebagai orang yang takut. Yang kedua kali, biarlah itu fokusnya kita. Ya, saudara sama Tuhan, saudara boleh bergerak, boleh melakukan segala sesuatu aktivitas, tapi satu hal itu bukan tujuan akhir. Yang masih bekerja, bekerjalah. Yang masih diberi kesempatan buka usaha, bukalah usaha. Tetapi saudara ingat, itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Yerusalem yang baru. Itu saudara sama Tuhan. Biarlah itu kerinduan kita, saudara sama Tuhan. Biarlah itu menjadi kegairahan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita mengatakan, Tuhan, kapanlah Engkau datang? Kita mencari Tuhan seakan-akan Tuhan datang sore ini. Sekali lagi saudara sama Tuhan, sikap kita dengan keadaan saat ini seakan-akan saudaraku bahwa Yesus datang sore ini, datang malam ini. Ya. Kapan dia datang nggak ada urusan kita, tetapi persiapan kita, saudaraku, persiapan yang penuh. Ada amin? Kita mempersiapkan segala sesuatu, persiapkan bencana hatimu, persiapkan keadaanmu, saudara sama Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, maka akan ditinggal. Nggak ada istilah nunggu-nunggu. Aduh, tunggu dululah 1 bulan lagi. Jangankan 1 bulan. Kalau Tuhan datang, bukan dia tunggu, besoklah Tuhan, biarlah terjadi pengampunan malam ini. Gak ada itu, saudara. Apalagi yang saya katakan tadi, tunggu dululah Tuhan, ini udah tunangan, jujuran udah dibayar setengah. Ya, saudara sama nggak ada urusan lagi itu urusan, anggap aja sumbangan sukarela itu kalau udah terlanjur. Ya, saudara sama Tuhan, ini hal yang apa? Oleh karenanya saudara sama Tuhan, biarlah kita fokus. Biarlah kita fokus, saudaraku, mengutamakan hal yang utama adalah, saudaraku, keadaan rohani kita. Biarlah kita mempersiapkan diri. Oleh karenanya jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Begitu banyak waktu yang Tuhan berikan bagi kita, saudaraku. Oleh karena manfaatkan waktu tersebut. Untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, saya akan mengakhiri khotbah ini. Saya akan mengajak kita untuk membuka Matius pasal 4, saudaraku, ayat yang Matius pasal 4 ayat 4. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama, saudara. Matius pasal 4 ayat 4, 1, 2 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tadi pagi sempat kita menyinggung hal ini, saudaraku, firman Tuhan tadi pagi, bahwa di saat itu pencobaan itu, mungkin kita ditawarkan karena kondisi saat ini, ya saudara sama Tuhan. Maka saudara ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita hidup itu bukan hanya dari roti. Artinya, saudaraku, kebutuhan kita ini jangan fokus kepada kehidupan jasmani. Amin. Jangan
yang saudara pikirkan, lebih banyak waktu terkuras, pikiran saudara terkuras dari hal-hal yang jasmani. Pikiran di situ terkuras. Dan bisa terlihat dari situ saudara semua, mana yang saudara lebih banyak ceritakan akhir-akhir ini. Hal simpel saudaraku untuk mengoreksi, untuk introspeksi diri. Mana yang lebih banyak saudara ceritakan? Apakah Yesus kah? Apakah firman Tuhan kah? Atau kesusahanmu yang saudara lebih banyak ceritakan? Waduh, so sulit sekali saat ini. Waduh, sulit di pasar. Sulit di pasar Yahoo sekarang. Ya, Ibu Nafrans ketawa ya. Dari Tuhan, bukan menyindir nih Ibu Nafrans ya. Ini keadaan semua ini. Apakah itu yang saudara lebih banyak cerita? Waduh di pasar saat ini beginilah kondisinya. Waduh, harga cabai. Waduh, Bapak Ibu sama Tuhan, kalau tidak mampu makan cabai, nggak perlu makan cabai. Kesukaan saya adalah cabai, dan saya berpikir dalam hati, kalau memang tidak dapat cabai lagi, garam juga oke lah. Amin saudara ya. Jadi jangan hal-hal yang saudaraku yang tidak berpengaruh dengan keadaan kerohanian kita, malah saudaraku itu yang kita sibuk. Bahkan hal-hal yang seperti itu yang menjadi persoalan. Bila saudaraku handphone saudara tidak ada signal, nggak perlu saudara persoalkan. Atau saudaraku tiba-tiba kita ibadah lalu zoomnya bermasalah, saudara nggak perlu persoalkan itu. Oh, nggak ada amin ya? Nggak fokus lagi di situ. Kalau bisa masih join di Zoom, puji Tuhan. Jadi saudara nggak terganggu. Waduh, ini signal ini. Waduh, kok seperti siapa yang operator ini? Waduh, saya itu udah mau masuk di Zoom, tapi tidak di di adminnya tidak izinkan masuk. Nggak usah hal yang sepele saudara sama Tuhan. Yang mulai saat ini jangan fokus kepada hal yang bahkan mengganggu suasana hati saudara. Jadi arahkan pikiranmu saudaraku ke hal-hal yang kekal. Jangan persoalkan hal-hal yang sepele. Kok nggak ada amin? Semua masih bersama dengan saya? Karena udah biasa di Zoom, di online, jadi agak susah kalau di dunia nyata ya. Sama Tuhan, udah biasa di dunia. Nggak usah persoalkan. Ya, yang di rumah bapak-bapak, apakah itu kurang garamnya atau keasinan atau kemanisan, nggak ada. Ya nggak apa-apa, kita bersyukur aja. Ya bapak-bapak ya, amin ya. Jangan hanya masalah sepele jadi persoalan. Waduh, kok begini rasanya ya, puji Tuhan, saudara masih bisa merasakan bagaimana yang namanya asin. Ya, coba bayangkan saudaraku yang seperti ada di ruang isolasi itu. Ya. Dia nggak tahu lagi apakah ini rasa asin atau rasa manis, apakah ini adalah siang, apakah ini adalah malam. Coba bayangkan saudara sama Tuhan. Bahkan terakhir tadi saudara sama Tuhan, di mana bapaknya perawat, lalu dia pulang ke rumah, saudaraku, terpapar dari baju orang tuanya, anak 8 tahun dan 4 tahun. Dijemput oleh tim medis, dimasukkan di ruang isolasi. Coba bayangkan saudara. Dan itu tidak bisa ditemani sama ibunya. Itu yang terjadi. Oleh karenanya kalau kita ini masih hidup, masih bisa bergerak, menikmati sampai saat ini, bersyukur saudara. Berapa banyak di antara kita yang bersyukur sore ini? Amin. Bersyukur betul. Kalau kita masih bisa bergerak, tahu diri kita lah. Ya. Jangan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Jangan kita menjadi manusia pribadi yang tidak tahu diri. Kita bersyukur sudah sama Tuhan. Satu orang pun kita tidak dengar di pulau ini ada yang sudah terpapar COVID-19. Ada amin saudara? Itu yang kita bersyukur di hadapan Tuhan.
Saya sendiri saudaraku udah lama nantikan beberapa 3 minggu yang lalu. Kalau boleh kan bandara itu ditutup. Semua di kota, wali kota, QWA, wakil sekda. Lalu pasti kita katakan, Pak Pendeta, kita nggak ada hak untuk menutup itu. Itu kementerian, itu pusat yang berhak. Kalau Pak Wali yang gitu-gitu kan nggak mau jawab. Sekda lah yang menjawab. Saya katakan saudaraku, ada hal yang kita bersyukur, ada banyak hal yang kita bersyukur dalam hidup ini. Amin. Saat ini sudah ditutup. Patafona kita tidak takut lagi. Jangan-jangan itu karena ke pelabuhan terpapar dan sebagainya. Saya yakin juga apa namanya? Erna tidak ketakutan sekarang ya. Mungkin karena doanya kencang Erna ini, makanya ditutup pelabuhan Roro ya, supaya suami sehat. Coba ya kan. Kita tunggu mungkin 3 hari lagi, kan ada dua kali dites ya, sama seperti yang di Jalan Kelapa itu, sudah sama Tuhan. Itu sempat geger tuh di media sosial, di grup-grup. Dia orang ini baru pulang, pamannya telah meninggal, telah mati karena COVID-19. Kota Gunung Stoli semua grup heboh, sudah sama Tuhan. Besoknya baru dites. Tapi kita bersyukurnya sudah 14 hari kemudian dites lagi, tetap negatif. Apakah itu bukan perlindungan Tuhan bagi pulau ini? Tuhan melindungi kita dengan sempurna. Makanya saudara, nggak ada alasan tidak bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Manusia lama kita suka bersungut-sungut. Mulai detik ini jangan bersungut-sungut. Boleh lihat kanan kiri ya. Katakan jangan bersungut-sungut. Biarlah yang keluar dari mulut kita adalah mengucap syukur. Saudara buka mata, saudara masih bernafas pagi-pagi, bersyukur. Ya, sudah sama Tuhan. Sekali lagi, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, di saat kita bangun pagi, maka yang muncul adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya udah bisa bangun, masih bisa bernafas. Ya, apalagi kalau bisa, udah masih bisa menikmati pisang goreng, itu juga puji Tuhan. Jadi jangan hal yang sepele, saudaraku, jadi persoalan di rumah tangga. Ya, ibu-ibu jangan terus bermasalah dengan bapak-bapak ya. Dan demikian juga bapak-bapak jangan bermasalah terus dengan ibu-ibu. Demikian juga anak-anak, saudara sama Tuhan ya. Jangan hal yang sepele jadi persoalan. Saudara sama Tuhan, semoga Tuhan menolong kita. Oleh karenanya saudara sama Tuhan, Matius pasal 5 ayat 6 kita akan Matius pasal 5 ayat yang ke-6 sebagai penutup daripada firman Tuhan pada sore ini kepada kita. Matius pasal 5 ayat 6. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca sama-sama 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Biarlah kebahagiaan kita, biarlah kesukaan kita adalah saudara sama Tuhan, haus akan firman Allah, haus akan kebenaran saudara sama Tuhan. Karena Alkitab mencatat mereka akan dipuaskan. Firman Tuhan dapat memuaskan dahaga kita. Firman Tuhan memuaskan kekosongan kita, mengisi kekosongan kita.
Firman Tuhan menjawab kekhawatiran kita. Firman Tuhan menjawab keraguan kita. Firman Tuhan menjawab ketakutan kita. Di saat kita takut, lewat firman Tuhan dapat menguatkan kita. Oleh karena saudaraku, biarlah rasa haus dan lapar akan firman Tuhan menjadi milik kita. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ya. Maafkan saya saudara sama Tuhan, bukan menyindir nih ya. Dulu waktu Zoom awal itu saudara, ya ada beberapa lah muncul di doa pagi ya, saudara sama Tuhan. Tetapi saudara sama Tuhan mulai mundur saudara sama Tuhan. Kalau sakit nggak apa-apa saudara sama Tuhan, tapi nggak mungkin sakit 1 minggu terus kan, atau kelelahan ya, nggak ada masalah. Demikian juga di jam-jam ibadah saudara sama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu sama Tuhan ya, mintalah biar rasa haus dan lapar itu Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena celakanya begini saudaraku, kita ini tidak tahu kalau kita ini haus dan lapar akan firman Tuhan. Kalau jasmani kita bisa mengecek, aduh kok keroncongan perut. Tahu kan kalau saudara itu lapar itu kan, waduh jangan-jangan mak ini kambuh. Nah coba bayangkan kalau kondisi kerohanian saudara itu kosong gimana? Tahu nggak saudara? Sekali lagi saudara, kalau kita lapar secara jasmani mudah kita ketahui. Oh tadi saya lewat, oh jam 3 belum makan. Itu pasti saudara bisa tahu. Tetapi kerohanian saudaraku, saudara tidak tahu. Saudara pikir aman-aman saja hidupmu. Ternyata saudara sama Tuhan, kerohanian udah keropos. Ternyata keadaanmu saudaraku tidak stabil, kerohanian tidak stabil. Kualitas kerohanian saudara tidak baik. Yang membuat kerohanian kita tetap kuat, membuat kerohanian kita stabil, membuat kerohanian kita berkualitas, yang lewat membaca firman Tuhan. Amin. Karena itu adalah makanannya, itu makanan rohani, itu makanan kerohanian kita. Kalau saudara tidak membaca, tidak merenungkan firman Tuhan, bagaimana tercukupi kebutuhan rohani saudara? Makanya yang muncul adalah keinginan daging terus, emosi terus sepanjang hari. Baru buka mata, waduh. Bapak Ibu nggak sama Tuhan. Kalau roh kita kuat, maka roh bisa mengendalikan jiwa, dan dia bisa mengendalikan keinginan, mengendalikan tubuh. Amin. Tapi kalau sebaliknya, daging kuat, ya, makan tidak pas, jamnya tepat sekali, tidak terlambat, kan? Daging udah oke, tubuh udah oke, olahraga oke, minum vitamin udah oke. Tapi kalau jiwa labil, kalau rohnya tidak mendapatkan asupan gizi, bagaimana? Jadi kerohanian itu adalah prioritas. Ada amin? Kalau rohani bagus, saya yakin jiwa pasti bagus. Apakah saudara dimanapun saudara bisa menikmati ketenangan? Tenang, aman. Kenapa? Karena roh saudara tenang. Tapi kalau roh nggak tenang, ya jiwanya nggak tenang. Apalagi tubuhnya. Aduh bosan nih, waduh. Kok nggak ada film yang lain? Nah, kan? Channel, waduh, kok film-film ini aja nggak ada.
Saya meyakini bahwa tidak ada yang terikat dengan film-film kita ini ya. Amin. Sudah sama Tuhan. Tetapi kita terikat dengan Tuhan. Terikat dengan firman Tuhan. Kesukaan kita dalam membaca merenungkan firman Tuhan. Kesukaan kita berlutut di hadapan Tuhan. Kesukaan kita menyembah Tuhan. Tuhan menolong kita, saudara. Selagi ada kesempatan, hargai kesempatan. Gunakan kesempatan dengan baik. Sudah sama Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, lakukan yang baik, semaksimal mungkin. Ya, saya mengakhiri. Saudara melakukan segala sesuatu sekarang itu yang terakhir. Kalau saudara memasak, maka masak yang paling enak. Kita tidak tahu tentang waktu. Oh, nggak ada amin ya ibu-ibu ya. Beberapa hari ini saudaraku, ibu gembala melakukan hal itu. Masak terus. Ya sama Tuhan. Ya. Jadi ya anugerah Tuhan barangkali ya. Jadi oleh karena saudara Tuhan ya, setiap kita apapun yang kita lakukan maksimal. Ya, selagi bekerja maksimal. Ya, apapun yang saudara kerjakan saat ini maksimal. Kalau sudah melakukan dengan segenap hati, maka itu yang terbaik. Ingat saudara Tuhan, pelayanan ibadah itu bukan di saat jam ibadah. Tapi pelayanan ibadah kita, pelayanan kita 24 jam. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Seluruh pergerakan kita tujuan yang menyenangkan hati Tuhan. Bicara ke orang, pastikan menyenangkan hati Tuhan. Halo? Amin. Amin. Saudara bicara, pastikan itu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh Yerusalem, kota mulia.
kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kebenaran yang mengingatkan kami, yang mengoreksi setiap kami, supaya kami dapat menghargai waktu yang ada, menghargai kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Anugerahkan rasa haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, biarlah firman-Mu yang kami renungkan menjadi rema, menjadi darah daging kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu membangkitkan semangat rohani kami, firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Kami hidup di dalam rencana-Mu ya Tuhan, hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bahkan membuat kami siap sedia menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami merindukan Yerusalem yang baru ya Tuhan. Kami merindukan tempat yang abadi, kami merindukan tempat yang kekal. Berikan semangat rohani kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu meresponi firman-Mu dan meninggalkan segala kebiasaan buruk. Dan biarlah di dalam pikiran kami, di dalam hati kami memikirkan apa yang manis didengar, apa yang sedap, semua yang baik, biarlah itu yang diisi oleh pikiran dan hati kami ya Tuhan. Dan firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga seluruh tindakan kami, seluruh pergerakan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk.